Pemirsa, pengesahan RUU Haji dan Umroh menjadi undang-undang selaras dengan rencana pemerintah membentuk Kementerian Umroh dan Haji. Pembentukan kementerian baru ini mengikuti kebijakan Arab Saudi tentang penyelenggaraan haji dan umroh. Kementerian baru ini juga diharapkan lebih mempunyai otoritas. Berikut pernyataan Wakil Ketua Komisi 8 DPR Abidin Fikri. Terima kasih banyak Pak Abidin sudah bergabung. Kami juga telah mengundang perwakilan dari Badan Penyelenggara Haji, namun rupanya belum ada yang bisa bergabung Pak. Sepertinya ada rapat di BPHJ. Baik Pak Abidin, mungkin bisa diceritakan Pak awalnya Pak. Ini karena BPHJ kan tadinya akan menjadi salah satu yang bisa mengelola haji di Indonesia. Begitu kemudian DPR mengusulkan menjadi kementerian. Prosesnya seperti apa sehingga awalnya wacana tersebut disuarakan Pak menjadi kementerian ini Pak? Ya, saya kira ini adalah satu kehendak dari DPR dan pemerintah agar memastikan pelaksanaan haji dari tahun ke tahun itu mengalami perbaikan ya, karena seperti kita ketahui bahwa Kementerian Agama sudah melakukan penyelenggaraan ibadah haji dengan baik, tetapi karena ke depan visi 2030 Saudi itu akan menambah jumlah jamaah haji seluruh dunia, diperkirakan sekitar 6 sampai 10 juta per tahun di 2030. Nah, oleh karena itu DPR bersama pemerintah memandang perlu satu kementerian yang mempunyai otoritas yang khusus untuk menangani ini, karena bisa dibayangkan kalau jamaah haji kita jumlah jamaah 2 kali lipat itu sudah hampir 500.000, sehingga diperlukan kelembagaan, penguatan kelembagaan yang memastikan pelayanannya lebih optimal lagi, karena Kementerian Agama seperti diketahui juga menyelenggarakan yang lain, yang misalkan pendidikan Islam, pondok pesantren dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu penyelenggaraan haji memang harus ditangani oleh struktur kelembagaan yang memungkinkan untuk adaptif dengan kebijakan dari Arab Saudi. Pak Abidin, bagaimana caranya pembentukan Kementerian Haji Umroh ini menjamin pelaksanaan Haji Umroh menjadi lebih mudah dan lebih lancar Pak? Karena persoalannya hingga saat ini juga masih banyak PR yang harus diselesaikan. Nah, oleh karena itu di undang-undang ini kita sudah menyusun sedemikian rupa berkaitan dengan bagaimana komponen-komponen berkaitan dengan pembiayaan haji dan layanan itu lebih diurus dengan sebaik-baiknya sampai kepada dari hulu sampai ke hilir. Kenapa? Karena seperti kita ketahui setiap tahun kan ada persoalan-persoalan yang muncul dalam penyelenggaraan ibadah haji, apalagi nanti kalau jumlah jamaah kita sampai 500.000 diperkirakan ke depan. Bisa dibayangkan kita mengurus jamaah itu kalau di Indonesia itu 500.000 itu sama dengan mengurus satu kabupaten, Mbak. Jadi tidak mungkin kelembagaan hanya di tingkat dirjen gitu. Nah, ditingkatkan menjadi kementerian. Saya kira ini upaya dari pemerintah dan DPR untuk memastikan pelindungan jamaah dan layanan itu optimal pada saat pelaksanaan ibadah haji. Ketika masih di bawah Kementerian Agama begitu Pak, ini kan kalau kita bicara akar persoalannya juga Pak ya, ada beberapa hal seperti validasi data jemaah yang tidak sinkron, masalah hotel hingga kendala transportasi begitu. Nah, apakah akar persoalannya sudah ditemukan, apa solusinya begitu? Karena bukan berarti dengan membuatnya menjadi Kementerian Haji dan Umroh ini akan serta-merta menyelesaikan masalah itu kan Pak? Saya kira upaya yang lebih adaptif terhadap kebijakan Arab Saudi itu yang paling penting. Karena kan seperti tahun ini kan kebijakan Arab Saudi yang berubah dengan sistem nusuk itu kan. Nah, sehingga kita tidak bisa dengan mengandalkan dengan kondisi saat ini. Nah, ke depan saya kira dengan kementerian ini akan lebih otoritatif untuk bisa menyesuaikan, berkomunikasi lebih intensif kepada otoritas Arab Saudi, sehingga kita bisa dengan cepat menyesuaikan. Karena apa? Karena kan kita kan ke ibadah haji itu kan datang ke negara lain kan. Tentu aturan-aturan yang di Arab Saudi itu kita bisa dengan cepat adaptif terhadap kementerian yang mengelola urusan haji ini. Apakah pembentukan kementerian baru ini Pak tidak akan memperberat beban kabinet Presiden Prabowo dan memperpanjang birokrasi Pak? Saya kira justru dengan kementerian ini sebenarnya kan dalam konteks katakanlah birokrasi sudah kita
sepakati kemarin pada saat rapat panja dan ini hanya sumber daya manusia dan ini hanya dipindahkan dan tidak menjadi membebani pemerintah. Oleh karena itu kementerian ke depan itu akan dibuat itu lebih dengan beban kerja dan ruang lingkup yang memang dihususkan untuk haji. Karena Kementerian Agama kan kadang-kadang kan itu ada pekerjaan yang lain yang dikerjakan oleh Kementerian Agama kan selama ini kan hanya di tingkat dirjen gitu kan. Kalau soal nomenklaturnya gimana Pak? Kan kita pengen segera bertugas ya Pak ya. Ini transisi dari Kementerian Agama ke Kementerian Sendiri Haji dan Umroh ini apakah tidak terlalu panjang panen proses perpindahannya? Di dalam undang-undang sudah disepakati bersama pemerintah paling lambat 1 bulan ya. Itu sudah dilakukan STOK sampai ke tingkat yang lebih spesifik. Kementerian nanti akan dibuat sedemikian rupa untuk agar lebih lincah dalam bekerja dan tentu itu adalah mandat undang-undang. Saya kira 30 hari bisa dilaksanakan dan apalagi berdasarkan pembicaraan secara terbatas ya di panja maupun tadi di Selaraker itu sekarang sudah mulai Kementerian Menpan RB dan Kementerian Hukum untuk sinkronisasi dan menyiapkan itu Pak. Jadi saya optimis ya dengan kehendak dari Pak Presiden yang agar segera tuntas karena tahapan haji tahun ini kan sudah dimulai. Seperti diketahui bahwa tanggal 23 Agustus kemarin sudah juga kita sepakati untuk agar segera dilakukan negosiasi berkaitan dengan pelaksanaan haji di tahun 2026 untuk sewa lokasi dan lain sebagainya. Kalau untuk pendamping haji Pak, ini juga ada beberapa yang bertanya mengenai pendamping haji. Apakah boleh jika non-muslim Pak untuk mendampingi itu Pak? Saya kira kemarin itu ada hal yang semestinya harus dipahami. Karena untuk bukan pendamping haji sebenarnya, petugas haji ya. Petugas haji pada saat keberangkatan itu di embarkasi kemudian di wilayah Indonesia itu memang tidak harus beragama Islam gitu kan. Misalkan menyiapkan fasilitas-fasilitas di Papua, di apa itu kan bisa juga dengan karena kerukunan umat beragama di Indonesia ini kan cukup baik ya. Jadi kalau berurusan haji yang harus Islam itulah yang melaksanakan ibadah haji. Ya, jadi yang dalam konteks katakanlah petugas haji ini yang berkaitan dengan penyediaan fasilitas-fasilitas yang di dalam negeri, Pak. Jadi misalkan petugas-petugasnya untuk katakanlah di embarkasi, baik katakanlah petugas administrasi dan lain sebagainya kan tidak harus beragama Islam kan, karena kan itu adalah penunjang dari pelaksanaan kesuksesan ibadah haji. Bisa dibayangkan kalau katakanlah misalkan harus yang mengurus harus umat Islam semua, ya kita akan justru malah menimbulkan masalah kan, karena prakteknya sekarang sudah berlangsung itu. Dari wilayah Indonesia Timur itu umat yang Nasrani katakanlah itu turut membantu mensukseskan ibadah haji, baik dia bekerja di petugas embarkasi dan lain sebagainya ya. Begitu di tanah suci bukan hal yang prinsipil menurut saya.